Temuan yang sudah didapatkan berdasarkan temuan kasus di pengelola puskesmas itu sudah 991 orang yang ditemukan. Remaja ini yang ditemukan yang sudah dijadikan sampel yang sudah kami ambil ini dari melalui screening dari 7.150 yang sudah dilakukan screening itu ada ada 1.313 yang mengalami gejala depresi pada anak. Jadi Bijanta itu kan Bulukumba integrasi kesehatan jiwa terpadu. Jadi sebenarnya di Bulukumba ini sebenarnya membutuhkan rumah rehabilitasi ODGJ ini. Maksudnya tempat kembalinya untuk dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa diberdayakan. Dan itu belum ada, Ustaz? Belum ada secara wadah, secara formal. Tadi sempat disebut Bapak Wakil Bupati, Bapak Andi Edi mana? Apa kaitannya dengan persoalan kesehatan jiwa ya tadi itu, Ustaz? Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, kali ini saya kembali kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat menginspirasi. Kali ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sekaligus pelopor layanan kesehatan jiwa terpadu yang disebut Bijanta, yaitu Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa Terpadu. Saya langsung saja sapa tamu kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bang Arham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat datang Bang di tempat ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih, Pak. Arham Escape NS MCAP. Ya, betul. Ya. Bisa dijelaskan itu detailnya, Ustaz? Ya. Jadi MCAP itu, Escape itu sarjana keperawatan, nurse-nya itu profesi nurse, dan MCAP itu magister keperawatan. Dan sebenarnya saya keperawatan di S2 saya itu manajemen keperawatan di Universitas Hasanuddin. Oh iya. Sekali lagi makasih Ustaz atas kedatangannya di studio. Kita akan berbincang bagaimana soal penanganan masalah kejiwaan atau masalah mental di Kabupaten Bulukumba, Ustaz. Ini juga terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Ustaz ya? 10 Oktober 2025. Ada sedikit pandangan terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa 10 Oktober kemarin, Ustaz, silakan. Oh iya. Ya, jadi tema ini memberikan penggambaran. Jadi temanya itu tema nasionalnya itu adalah sehat jiwa dalam segala situasi. Artinya itu menunjukkan sebenarnya bahwa untuk masalah faktor penyebab kesehatan jiwa ini di semua level dan semua situasi orang akan mengalami masalah yang terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Karena sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu bukan cuma sebenarnya sekedar tidak mengalami gangguan jiwa atau memiliki gejala gangguan jiwa, tapi juga tentang bagaimana orang itu produktif dan berkontribusi untuk komunitas atau di masyarakat. Jadi itu makanya berangkat dari itu semua bahwa tema yang saat ini adalah sehat jiwa dalam segala sesuatu, menunjukkan bahwa kita harus senantiasa siap dengan segala situasi dan kita harus memiliki ketangguhan secara pribadi, dan kita selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang memang mengalami
kesehatan jiwa itu, yang kesehatan jiwa itu sendiri ruang lingkupnya cukup luas begitu. Ada kasus jiwa ringan dan kasus jiwa berat. Ya, itu yang mungkin yang menarik nanti yang terkait dengan inovasi yang kami gagas. Iya, masalah jiwa, kesehatan jiwa yang ringan, berat itu bisa digambarkan, Ustaz? Ya, jadi kalau penggolongan gangguan jiwa ringan atau berat itu kita mengacu kepada, kalau berat itu kita kan mengacu kepada diagnosis yaitu skizofrenia dan psikosis, ya psikosis itu yang itu dikatakan gangguan jiwa berat yang terdiagnosa. Adapun masalah kesehatan jiwa, orang dengan masalah kesehatan jiwa itu seperti depresi, kecemasan dan gangguan kepribadian dan termasuk juga gangguan tidur yang memang sifatnya psikologis dan banyak penggolongannya juga terkait itu dengan masuk kategori ringan, Ustaz? Masuk juga. Gitu. Kecuali mungkin kita memastikan bahwa karena fisik misalnya kurang tidur karena penyakit fisiknya, tapi seperti itu. Iya, sebelum jauh ke soal itu, Ustaz, bisa diceritakan Ustaz sedikit tentang perjalanan Ustaz hingga kemudian menjadi staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Ustaz? Iya, jadi saya pertama saya perawat, ya saya dari sekolah perawat, kemudian masuk ke D3 keperawatan, kesehatan D3 keperawatan muatan lokal jiwa di Makassar, Akper Depkes Tidung, kemudian setelah itu saya lanjut ke S1, Unhas keperawatan dan mengambil profesi. Selesai tahun 2025 dan setelah itu saya bekerja di Tarakan, Kalimantan Timur, yang sekarang jadi Kalimantan Utara. Saya bekerja di pendidikan di Universitas Borneo Tarakan. Saya sempat menjadi asisten sebagai dosen. Ya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Bulukumba. Saya sempat di Akper juga, kemudian di tahun setelah Akper itu saya di Dinas Kesehatan sejak tahun 2019 atau 2020 itu saya di Dinas Kesehatan karena saya pernah mengajar masalah kesehatan jiwa sehingga saya diberikan saya di bagian pengendalian penyakit itu diberikan amanah terkait dengan penanggung jawab masalah kesehatan jiwa dan narkoba di Dinas Kesehatan. Mungkin itu pertimbangannya, Ustaz, ya? Ya, itu pertimbangannya mungkin. Kalau terkait bahwa saya sangat pandai kesehatannya sebenarnya tidak. Cuma karena bagi saya itu tantangan sebenarnya karena saya melihat. Ya, bagaimana Ustaz melihat fenomena gangguan mental atau gangguan kejiwaan di Bulukumba ini, Ustaz? Iya, pertama yang sebenarnya kita perlu lihat sebelum kita ke permasalahan-permasalahan secara global, bahwa secara data dulu, secara prevalensi. Jadi prevalensi itu terkait dengan proporsi atau persentase orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Ada datanya? Ya, ada. Oh iya, silakan. Jadi kalau ini menurut Pusdatin, Pusat Data Informasi Kemenkes, bahwa ya ini penduduknya kita itu 494,987 itu yang Pusdatin, mungkin beda dengan Dicapil tapi tidak beda jauh. Jadi kalau melihat jadi persentase ODGJ berat ini seperti tadi yang bilang itu ada, kalau dilihat di data ini ya 1609 ODGJ berat itu secara prevalensi di Bulukumba yang sudah yang sesuai dengan data Pusdatin secara proporsinya. Dan sampai saat ini temuan yang sudah didapatkan berdasarkan temuan kasus di pengelola puskesmas itu sudah 991 orang yang ditemukan. Jadi itu artinya kalau dari prevalensi itu didapatkan sudah 92,7% yang sudah didapatkan. Adapun ya itu kan masalah kesehatan jiwa itu tentunya ditemukan dulu baru ditangani. Jadi sebenarnya adapun masalah angka ini bukan tentang sekedar tingginya, karena memang itu adalah prevalensi. Jadi itu memang persentase yang mungkin ada di Bulukumba. Dan kalau kita melihat sebenarnya ada di beberapa tempat, di beberapa wilayah memang
melebihi prevalensi itu yang ditemukan. Ya, jadi artinya tidak jauh-jauh, artinya memang itu betul prevalensi itu perkiraan supaya kita bisa menemukan, berusaha melakukan pencarian dan bisa menyiapkan intervensi apa yang baik, termasuk juga berapa sumber daya yang harus dipersiapkan dari sisi obat-obatan dan sumber daya yang lainnya. Kemudian kalau tadi kita itu kan saya langsung berbicara ke ODGJ berat ini. Tapi yang hal yang juga sebenarnya perlu diantisipasi masalah gangguan jiwa ringan ini, karena kita berharap bahwa kita perlu menangani gangguan jiwa ringan ini yang supaya tidak masuk ke berat. Jadi ada potensi masuk di berat. Kalau di Bulukumba sendiri ini, kalau berdasarkan data itu tadi Pusdating acuannya, prevalensi penderita depresi ini dan kecemasan ini ada 6.089 orang. Tinggi juga. Yaitu prevalensinya, artinya yang secara proporsi tadi. Jadi namun memang kenyataannya yang ditemukan ini masih sangat sedikit, karena sering depresi ini orang tidak kelihatan begitu, sedang kelihatan sedang baik-baik saja sebenarnya. Mungkin itulah makanya yang perlu digalakkan saat ini adalah melakukan deteksi. Karena kalau kita melakukan deteksi, ya kita akan menemukan. Terbukti misalnya data ini tapi ini data yang anak remaja ini yang ditemukan, yang sudah sampel yang sudah kami ambil ini dari melalui screening dari 7.150 yang sudah dilakukan screening itu ada ada 1.313 yang mengalami gejala depresi pada anak. Bukan diagnosa, tapi ini berdasarkan screening dia mengalami masalah kesehatan jiwa yang disebut depresi. Itu remaja, faktor resiko. Ya, pada anak sekolah ini. Kemudian kecemasan juga begitu. Kecemasan tidak jauh beda sedikit, 1.207 yang mengalami gangguan kecemasan ringan dan ke arah berat begitu. Ya, jadi memang kalau melihat itu prevalensi itu gambarannya bahwa dari 4 orang anak itu remaja itu ada 1 orang yang mengalami depresi atau kecemasan juga. Nah, kalau Pendang Ustaz, kalau seperti itu masuk kategori tinggi tuh kalau begitu Ustaz. Ya sebenarnya yang mendekati maksudnya penelitian dilakukan oleh WHO yang mengatakan bahwa ada dalam satu atau UGM ini surveinya dalam 3 orang satu diantaranya mengalami gejala depresi. Jadi bukan diagnosa depresi atau kecemasan. Dan di Bulukumba itu mendekati itu. Iya, mendekati itu, dan ini kan baru yang di screening baru di angka 7.000. 7.000 yang terdeteksi. Ya, tapi itu kan ini sudah kayak sampel secara umum dan sudah menggambarkan mendekati itu, dan mungkin karena saya lihat kecenderungannya semakin besar yang kan sekarang bukan cuma 7.150, ini sudah lebih banyak lagi sekarang saat ini yang terbarunya. Dan cenderung memang lebih tinggi lagi. Iya, itu orang kalau untuk orang dewasa yang di screening itu masih kurang. Mungkin itu juga salah satu bentuk bahwa kesadaran orang untuk deteksi itu mungkin nanti saya dianggap gila atau sebagainya. Jadi itu juga kendala. Kalau di sekolah kan biasa ada semacam arahan tekanan dari bukan tekanan dalam artian yang negatif, tapi bagaimana mau mengetahui kondisi murid-murid sehingga ada intervensi dari pihak sekolah langsung. Sekolah yang tujuannya memang baik. Supaya bisa dilakukan intervensi. Kemudian kalau memang sebenarnya itu tadi gambaran, jadi gangguan jiwa ringan dan pengaruh dan ini sama-sama harus diintervensi. Betul. Sama-sama dua-duanya ini gangguan jiwa berat memang harus diintervensi bagaimana terlayani dengan sesuai standar. Dan bagaimana kalau masalah potensi depresi yang tadi ditemukan, kecemasan ini bagaimana ditemukan dan bagaimana dia
bisa mengakses layanan. Ada sebenarnya beberapa bisa saja kalau dia bisa kalau misalnya depresi ringan bisa mungkin dengan intervensi keluarga, intervensi dukungan-dukungan. Sebelum masuk ke situ, Ustaz, soal intervensinya, tadi menarik itu yang remaja, Ustaz ya? Ya, remaja. Yang dapat sampai ribuan tadi datanya itu. Ustaz. Kira-kira apa penyebabnya, Ustaz, sampai kemudian anak usia sekolah itu sudah mengalami depresi meskipun kecenderungannya masih depresi ringan, Ustaz? Iya, jadi ada kecenderungan depresi ringan ke berat ada ditemukan. Kecenderungannya memang karena pertama pada usia itu kan memang fase pencarian jati diri, fase perubahan perkembangan. Artinya pencarian jati diri itu biasa banyak faktor. Kemudian termasuk juga tekanan sosial ya, pola asuh. Kemudian ya pola asuh juga banyak mempengaruhi ya, maksudnya hubungan orang tua anak, keluarga yang tidak bebas menceritakan. Sekarang kan remaja butuh didengarkan, tidak ada salurannya. Makanya anak-anak yang aktif juga di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan maksudnya ekskul itu ya kemungkinan untuk mengalami itu kecil karena di sana dia bisa menemukan jati diri yang positif dan melakukan hal-hal yang positif, tidak terjerumus pada faktor-faktor yang bisa membahayakan dirinya. Maksudnya perilaku yang berisiko banyak seperti merokok dan banyak kenakalan remaja. Ya, jadi itu. Dan masalahnya lagi menurut data juga ya, tapi kita belum melihat di Bulukumba ini, maksudnya mereka itu remaja cenderung tidak mengakses layanan. Maksudnya walaupun depresi artinya dia menganggap biasa-biasa jadi selesai sendiri. Makanya kita butuh yang mengedukasi, memberikan informasi bahwa masalah kesehatan jiwa itu masalah yang semua juga orang alami, bisa kita alami. Kondisi tidak baik-baik saja, perasaan misalnya, yang juga harus kita melakukan konsultasi kepada yang profesional di bidang kesehatan jiwa. Bukan malah jadi sering mengabaikan, atau ada juga yang mendiagnosa diri sendiri, akhirnya salah diagnosa begitu. Karena ada beberapa ini yang kami dapat, dia dituduh gangguan jiwa, maksudnya kau gangguan jiwa. Ada yang kami dapat, ternyata setelah pemeriksaan dia sebenarnya, maksudnya bukan gangguan jiwa seperti yang berat itu, tapi dia memang mengalami tekanan juga, maksudnya tekanan yang sebenarnya bisa jadi diselesaikan, maksudnya seperti itu. Ya, tadi ada kategori berat yang jumlahnya juga lebih 1.000, Ustaz ya? Iya, lebih 1.000, prevalensi, proporsi. Ya. Itu kalau dilihat itu tinggi juga kalau data seperti itu, Ustaz ya? Tinggi karena kan mengacu berbasis jumlah penduduk. Jadi dalam 1.000 penduduk itu, kalau untuk Sulsel itu termasuk Bulukumba, dalam 1.000 penduduk ada 2,3 orang dengan gangguan jiwa berat. Itu prevalensinya. Kalau depresi tadi itu 1,7% penduduk itu 1,7% itu mengalami ini, misalnya usia 7 tahun ke atas, 1,7% yang itu tadi mengalami depresi. Makanya ini prevalensinya tadi 6.000, 1,7%. Yang dari jumlah penduduk itu mulai dari usia 7 tahun ke atas. Berarti usia 7 tahun, 8 dan seterusnya itu sudah ada potensi ada depresi. Gejala. Bahkan sebenarnya kalau menurut penelitian juga bahwa gangguan jiwa itu sebenarnya mulai onsetnya itu di usia remaja. Di situ sebenarnya kita lalai biasa 50% itu karena di situ ada masalah yang tidak tertangani. Betul. Ya, di situ sebenarnya sehingga ya perlu memang dukungan sebuah pihak untuk ini. Ya, sebelum masuk ke situ, Ustaz, saya kembali dulu, Ustaz. Apa yang bikin Ustaz tertarik sampai kemudian fokus di persoalan kesehatan jiwa ini, Ustaz?
Mungkin pertama kalau masalah tertarik ya ini panggilan jiwa mungkin ini. Karena kalau sebenarnya saya juga termasuk orang yang tidak kalau sebenarnya secara kemampuan komunikasi kejiwaan sebenarnya tidak terlalu ini. Cuma karena ada semacam panggilan bahwa kayaknya ini tantangan ini. Tantangan kemudian sekaligus juga kebutuhan. Kebutuhan bagi pribadi untuk selalu bagaimana kita ini sehat jiwa. Sehingga dan ada peluang kami dianggap karena mungkin dulu pernah di pendidikan mengajar kesehatan jiwa sehingga itu kami terjun dan alhamdulillah kami mencoba sebenarnya berat yang kami jalani tapi itu tadi karena ada panggilan jiwa tidak ada yang kurang perhatian masalah ini sebenarnya apa-apa lah karena banyak yang peduli ke hal-hal lain soal kesehatan jiwa justru terlihat sunyi ya. Banyak yang tidak peduli lah begitu ya. Tapi ternyata Ustaz begitu peduli Ustaz. Tidak mau membicarakan. Iya betul. Jadi di ruang-ruang sunyi terus berada. Betul. Ya jadi itu mungkin. Jadi saya rasa kesehatan jiwa itu sangat kompleks persoalannya walaupun kalau kita lihat sederhana dilihat tapi betul. Sebenarnya faktor tarekannya tuh faktor penyebabnya, faktor presipitasinya, faktor pencetusnya, faktor yang menjadi potensi itu sangat kompleks, sangat kompleks. Jadi itulah juga makanya kalau saya dari semua tadi permasalahan-permasalahan ini memang saya itu pertama membuat inovasi itu Bijanta ya Bijanta itu kan Bijanta itu artinya keluarga kita, maknanya itu keluarga kita. Jadi maksudnya itu mengandung unsur bahwa bagaimana kita peduli. Maksudnya mau menganggap dia siapapun ya keluarga dalam konteks secara hubungan darah maupun keluarga dalam artian bahwa kita harus peduli begitu, kita harus berpihak pada kepentingan mereka terkait dengan ini dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi Bijanta itu kan bulukumba integrasi kesehatan jiwa terpadu. Jadi sebenarnya visinya juga itu selain tadi visi secara makna bahwa bagaimana kalau kita itu mengandung kedekatan, maknanya bagaimana ini masalah kesehatan jiwa program-programnya itu terintegrasi ke semua lini, ke semua sektor, ke semua unsur masyarakat. Dan memang Bulukumba ini luar biasa ya, masyarakatnya banyak relawan yang peduli. Cuma memang butuh keteraturan, butuh kolaborasi yang lebih baik. Kemudian jadi itu memang cita-cita saya. Jadi sebenarnya Bijanta ini bukan terkait sebenarnya saya. Visinya itu adalah bagaimana semakin banyak orang yang mau mengambil bagian terhadap kesehatan jiwa. Kapan sih dicetuskan itu Ustaz? Atau kapan ada ide bahwa saya harus membuat inovasi Bijanta Ustaz? Ya ide ini sebenarnya karena kami menangani kesehatan jiwa, kemudian biasa ciri-ciri teman-teman di rumah sakit Dadi yang juga ada cara inovator. Kemudian muncullah itu apa cocok ini, maksudnya apa cocok kira-kira ini mengambil ini, makanya supaya kita membuat brandingnya, makanya lahirlah Bijanta. Jadi terinspirasi juga dari ada programnya di Rumah Sakit Dadi itu Silewai, sistem layanan kesehatan jiwa terintegrasi itu awalnya. Jadi ada dropping itu pasien dari Rumah Sakit Dadi ke Bulukumba. Ya. Sebenarnya kalau terkait ya itu tadi, maksudnya itu tahun 2021. Ya, 2021 itu mulai ide itu muncul. Adapun pengembangannya ya alhamdulillah kami sampaikan juga di tempat ini bahwa alhamdulillah kami punya mentor namanya Pak Abdurrahman Ramlan yang beliau mentor kami yang mestinya memberikan kami inspirasi yang besar bagaimana mendesain inovasi ini, dan alhamdulillah terlepas dari banyaknya kendala-kendala inovasi ini pernah mengikuti lomba tingkat daerah di Kabupaten Bulukumba, kemudian tingkat provinsi, dan
pernah juga ke nasional, bahkan juga pernah juga di Kopsi. Bisa di-spill Ustaz, tadi mentornya siapa? Sebelum kita jauh ke prestasi Bijanta ini. Namanya Pak Abdul Rahman Ramlan. Dia domisili di Bantai tapi orang Bulukumba. Beliau yang menginspirasi saya sehingga tadinya sebenarnya melihat dulu bahwa saya dulu mengerjakan pekerjaan sebagai pekerjaan rutinitas sebagai ASN di Dinas Kesehatan sebagai pemegang program. Tapi setelah ketemu beliau memang memberikan penggambaran bagaimana kita mengelola inovasi menjadi membranding sehingga bisa ikut kompetisi. Karena kompetisi juga kan tujuannya sebenarnya bukan persoalan menang atau kalahnya itu, tapi bagaimana kita mampu terus meningkatkan kualitas dan mampu mempublikasikan di ini. Maksudnya dan bagi kami itu perlu publikasikan melalui media-media itu. Dan beliau juga sebenarnya memberikan inspirasi bahwa ternyata berinovasi itu memang sesuatu yang menarik. Ustaz. bukan beban. Justru karena banyak masalah kita harus berinovasi. Dan kami sekali lagi kami sadar bahwa masalah kesehatan jiwa itu sangat pelik, kompleks dan masih banyak PR-PR yang harus kita jalankan. Tapi justru itu malah kami terus bertahan bahwa yakin bahwa inovasi ini harus terus dikembangkan dan memang sekarang sudah kami juga kembangkan beberapa strategi. Misalnya kan di sini Bulukumba ya banyak ada yang terlantar, ada yang ada yang dipasung, terpasung. Betul. Ya, misalnya itu saja. Ada lagi lahir ide misalnya Bulukumba Spot. Bulukumba Spot itu Bulukumba stop pasung dan ODGJ terlantar. Dan itu juga inovasi Ustaz? Sebenarnya ide inovasi yang berkembang untuk supaya lebih teratur penanganan ODGJ. Dan di Bulukumba sebenarnya sudah jalan, maksudnya karena memang pemerintah daerah juga membuat misalnya ada rumah singgah, kemudian ada tim TPKJ namanya yang dibentuk pemerintah untuk menangani ini, walaupun memang masih banyak kendala-kendala, tapi itu sudah dibuat dan itu bentuk keberpihakan pemerintah untuk penanganan ini. Luar biasa nih Bulukumba sudah membentuk itu. Kemudian yang ketuanya sendiri itu wakil Bupati Bulukumba yang jadi ketuanya dicetuskan di tahun 2021. Jadi itu tadi bahwa kalau pengembangan juga ini kemudian di dinas sosial juga sudah ada suatu inovasi yang dikembangkan juga yang terkait juga dengan pemberdayaan ODGJ. Jadi sifat toko namanya itu inovasi sifat toko yang oleh Pak Kabid Bijanta Bulukumba integrasi kesehatan jiwa terpadu. Bagaimana konsep bekerjanya di lapangan ini Ustaz? Ya, jadi konsep bekerjanya sebenarnya intinya bagaimana ketika misalnya pertama kita bagaimana menemukan kasus. Karena itu dulu temukan dulu kasus. Ya. Karena memang kan ada tadi prevalensi tadi itu ada persentase EGJ. Jadi bukan tentang tingginya ini, tapi memang prevalensi itu kan yang ditetapkan oleh Kemenkes dari berdasarkan teori dari WHO juga. Berdasarkan hasil survei juga, dan itu memang itu. Jadi karena kalau tidak ditemukan ya, karena memang kenyataan di awal-awal itu jumlah ODGJ yang ada ditemukan itu masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit dari angka yang prevalensi yang sebenarnya itu. Masih ada yang angka 300. Bertahap demi tahap temuan itu terus meningkat. Maksudnya sampai hari ini pernah sampai 600, kemudian sampai hari ini sudah itu tadi 991 per hari ini mungkin hari ini saya tidak tahu kalau hari ini, tapi ini bulan ini jadi sudah 90% temuan. Jadi itu sebenarnya bukan masalah kebanggaan dalam artian itu memang harus ditemukan supaya bisa ditangani. Betul. Karena pada kenyataannya memang masih banyak ODGJ enggan berobat dan cenderung disembunyi. Disembunyi sehingga tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan masalahnya. Jadi itu kemudian setelah ditemukan kan akan kelihatan ada beberapa masalah. Misalnya ada yang tidak berKTP. Sebelum itu Ustaz, tadi ditemukan dulu Ustaz. Yang bekerja ini untuk menemukan siapa saja Ustaz?
selama ini banyak memang tidak terorganisir. Capil juga banyak menemukan. Oh begitu ya. Kemudian relawan-relawan, pegiat-pegiat itu banyak menemukan juga kasus itu. Nah, setelah ditemukan langkah selanjutnya Ustaz? Itu tadi kalau ketika ditemukan kan ada yang tidak memiliki BPJS, tidak memiliki identitas kependudukan, ada yang tidak diterima di keluarga, ada dipasung, ada yang tidak terpenuhi kebutuhannya, itu banyak. Sebelumnya sebenarnya ya perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya telah banyak sekali relawan, banyak pegiat yang bekerja untuk ODGJ. Banyak sekali kami sebenarnya itu datang hanya untuk lebih memperkuat saja jejaring ke pemerintah, karena kami tugasnya sebagai pemerintah, wakil pemerintah sebagai leading sektor terkait dengan sukses sejauh ini. Kita kemudian bentuk inisiasi bentuk tim oleh pemerintah daerah, melibatkan tadi dan sudah lebih terorganisir lagi, walaupun memang kita harus akui bahwa memang tantangannya masih tidak mudah. Tidak sedikit, tapi sudah ada progres yang lebih baik. Dan sekali lagi memang kesehatan ini kompleks, sangat kompleks dan pelik. Terutama, dan ini semestinya sangat relevan juga bahwa Bijanta memang lagi-lagi banyak permasalahan sebenarnya karena tidak ada kurangnya keluarga itu yang peduli. Ada diabaikan oleh keluarga. Ada beberapa kasus yang kami dapat ya memang tidak mau keluarganya, maksudnya sehingga biasa tidak diuruskan BPJS-nya, tidak KTP-nya, tidak mau diakui. Ada yang tidak diakui, ada kasus begitu juga, sehingga kalau tidak diterima keluarga, kalaupun sudah dirawat dia mau kemana begitu. Nah, mungkin juga saya mau sampaikan juga apa cita-cita harapan saya sebenarnya ke depan ini nanti Bulukumba terkait dengan ini, yang ada keinginan saya sebenarnya, bukan tapi tentang saya juga, maksudnya saya sebenarnya berharap selain memang kita penanganan medis, yaitu memang standar itu sudah secara normatif bahwa pemerintah harus menyediakan layanan pengobatan, tapi sebenarnya di Bulukumba ini sebenarnya membutuhkan rumah rehabilitasi ODGJ ini, maksudnya tempat kembalinya untuk dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa diberdayakan. Dan itu belum ada Ustaz? Belum ada secara wadah, secara formal. Dan kenapa? Karena kita sebenarnya mau menciptakan sebuah gambaran bahwa ODGJ itu jangan kita mau melihat bahwa ODGJ itu adalah orang yang berdaya. Maksudnya bukan orang yang terpinggirkan. Maksudnya kelasnya harus sekarang. Kita jangan selalu melihat gangguan jiwa itu selalu yang ngeri-ngeri begitu. Kita mau selama kan begitu kesannya. Kita mau ODGJ itu gangguan jiwa itu orang yang mampu diberdayakan. Betul. Dan sebenarnya mungkin dan laporan memang bahwa beberapa ODGJ sebenarnya orang yang pernah terdiagnosis itu mengalami itu bisa berdaya, maksudnya bisa diberdayakan, bisa bekerja. Bahkan informasi dari beberapa teman juga ada yang sudah menikah, ada bekerja kembali, mampu menghasilkan. Tapi tadi misalnya teratur minum obat, ada yang maksudnya sudah menerima dirinya dan diterima keluarga dan mendapatkan support. Itu banyak juga sebenarnya begitu. Yang selalu kelihatan kan itu maksudnya yang bermasalah, maksudnya yang kekerasan. Padahal dari angka 19% itu kan ada beberapa diantaranya sebenarnya sudah berdaya, maksudnya sudah bisa bekerja, tapi tetap perlu dipantau. Tetap karena bukan tidak mungkin ada beberapa kasus memang dulu 2 tahun yang lalu, maksudnya begini, 2 tahun yang lalu mengalami gejala, terus kemudian beberapa tahun kemudian baru muncul kembali gitu. Jadi saya begitu, tetap ketika terdiagnosa tetap perlu pemantauan. Pemantauan dalam memastikan bahwa dia sedang baik-baik saja, sedang bisa berdaya, bisa terkontrol perilakunya. Nah, ini Ustaz, kalau ada orang dalam gangguan jiwa Ustaz yang sudah diobati Ustaz, lalu sudah pulih Ustaz
Sudah Tapi punya, betul. iya, keluarganya tidak mau menerima, Ustaz. Sejauh ini ada kasus seperti itu di Bulukumba tidak ya? Ada beberapa. Iya, dan bagaimana pola penanganannya? Sementara tadi disebutkan Iya. belum ada tempat rehabilitasi, Ustaz ya. Apa yang dilakukan sejauh ini Dinas Kesehatan, Ustaz? Jadi sebenarnya ini kerja-kerja kolaborasi sebenarnya. Artinya sebenarnya kerja semua pihak karena ini kan dia butuh pengobatan, dia butuh obat, dia juga butuh tempat tinggal. Pertama saya mau sampaikan ada beberapa kasus memang seperti itu dan ada memang pasien itu dalam tanda kutip dimaklumi tinggal di rumah sakit jiwa. Ada beberapa begitu. Dia di situ kayak diberdayakan begitu. Karena belum ada penerimaan keluarga. Tapi itu sebenarnya itu extraordinary sebenarnya itu di luar konteks sebenarnya karena rumah sakit jiwa itu bukan penampungan. Tapi di situ ada beberapa diberdayakan. Tapi itu sebenarnya seharusnya tidak seperti itu. Maksudnya mestinya ada memang tempat-tempat rehabilitasi. Dan itu sebenarnya menjadi kalau kami makanya kemarin kami juga cetuskan ide dan kami sudah bisa dikatakan di launching secara tidak langsung di Hari Kesehatan Jiwa itu ODGJ itu adalah belahan jiwaku. Jadi bagaimana itu ODGJ itu belahan jiwaku itu maksudnya berdayakan, pulihkan harapan, pulihkan harapan untuk sehat jiwa, untuk Bulukumba sehat jiwa. Jadi belahan jiwaku. Jadi berdayakan, pulihkan harapan untuk sehat jiwa untuk Bulukumba. Nah, jadi itu harapannya, artinya bagaimana Bulukumba ini ramah orang dengan masalah kesehatan jiwa itu bisa diberdayakan, bisa dipulihkan harapan, diterima dan termasuk tadi cita-citanya. Cita-cita saya bukan tentang bahwa saya wujudkan, tapi mungkin atas izin Allah dari manapun orangnya, dari manapun lembaga atau siapapun itu, kita tidak tahu Allah mudahkan terbentuknya memang tempat rehabilitasi atau panti untuk pemberdayaan ODGJ ini. Sudah dikomunikasikan Ustaz ke pihak-pihak lain? Ya sudah disampaikan. Jadi yang sekarang ini dibangunkan ada layanan juga ada di rumah sakit umum itu alhamdulillah di tahun 2025 sudah dimulai itu layanan kesehatan jiwa. Kayak rumah sakitnya rumah sakit umum itu sudah ada layanan kesehatan jiwanya. Insya Allah 2026 itu sudah difungsikan informasi yang kami dapatkan kemarin. Tapi itu kemungkinannya itu terkait dengan layanan masalah layanan medisnya. Maksudnya ada yang mengalami. Tapi adapun perawatan jangka panjang ini tadi butuh memang panti. Butuh panti atau wadah untuk pertama di situ di rehabilitasi aspek-aspek psikososialnya, spiritualnya, kemudian baru siap untuk di masyarakat. Tapi sebenarnya juga bisa juga sebenarnya nanti bahwa bagaimana mereka-mereka itu yang saudara-saudara kita ini, keluarga kita ini ODGJ ini yang ditakdirkan mengalami itu ya bagaimana diterima di masyarakat dan diberikan akses juga. Karena ODGJ berarti ini kan dia termasuk disabilitas. Termasuk kategori disabilitas kelompok rentan yang perlu juga haknya juga tidak boleh diabaikan. Apalagi kan Bulukumba ini mendapat penghargaan sebagai kabupaten layak hak asasi manusia. Jadi ini juga menjadi keharusan bahwa ODGJ juga kelompok yang harus diperhatikan secara porsi. Siapkan rumah itu salah satu saja karena itu tidak mudah memang. Tidak mudah. Harapan lainnya juga bahwa bagaimana impiannya bahwa bagaimana di masyarakat itu bisa diterima, diberdayakan, diterima sebagai memang mengalami disabilitas dan tentu kalau disabilitas berarti kan ada masalah dan perlu diperlakukan sesuai dengan masalahnya itu. Diterima. Bukan malah kalau diejek-ejek, diabaikan, tidak ada tempatnya. Seperti itu maksudnya kita mau jadi itu ya. Kemudian mungkin saya juga perlu sampaikan di forum ini bahwa yang inovasi saya itu ada dua ya, maksudnya ide inovasi dua itu yang pertama tadi Bijanta bagaimana tadi itu sebenarnya kayak skala kayak bingkai besar sebenarnya itu karena bahasanya itu tadi Bulukumba integrasi cita-citanya bagaimana kesehatan itu terintegrasi dalam itu tadi pertama saya bilang di masyarakat di beberapa strata begitu di strata di masyarakat di kelompok-kelompok misalnya di dinas lain makanya itu arahnya dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit terwujud misalnya saya mau integrasi berarti di sekolah
Iya, iya. Kan ini sekarang sudah ada SMP 2 menerapkan itu sekolah terpuji bersinar. Iya, iya, iya. Sekolah terintegrasi peduli kesehatan jiwa bersinarkoba. Ya itu beberapa ide yang lain kemarin termasuk juga kami sudah sebenarnya kayak di lapas. Ya. Kemudian ya itu tadi selain Bijanta tadi saya juga punya inovasi yang itu asmara di jiwa. Wah, ini menarik. Jadi sebenarnya kalau Bijanta itu awalnya sebenarnya adalah untuk ODGJ berat. Tapi walaupun maknanya sebenarnya luas Ki. Iya, tapi kemudian ternyata yang perlu diperhatikan juga tadi itu masalah bagaimana dilakukan deteksi diri. Jadi asmara di jiwa itu aksi masyarakat terintegrasi, deteksi, intervensi kesehatan jiwa. Jadi bagaimana masyarakat itu mau dideteksi, ditemukan, kemudian bisa melakukan intervensi awal. Maksud intervensi awal itu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada namanya sekarang kan pertolongan pertama pada luka psikologis. Misalnya dia cemas, bagaimana ada dukungan. Maksudnya masalahnya itu bisa diselesaikan secara sosial dari pihak keluarga, dari masyarakat. Sama Tommy juga kan, kalau luka kita ada kan namanya P3K. Nah, ini juga ada P3K luka psikologis, pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, itu diawali di situ, dia obati dulu. Kalau kan dirujuk, ada namanya makanya rujukan. Sebenarnya dia terbukti juga bahwa beberapa kan ini seperti kemarin beberapa kasus tadi, seperti saya sampaikan yang jumlah-jumlah di sekolah ini ditemukan. Kan ada beberapa, alhamdulillah dengan kan itu tadi itu screening itu kan bukan didiagnosa. Dia adalah petunjuk bahwa ada masalah. Kemudian divalidasi atau dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Oh ternyata memang mengalami masalah-masalah. Dan kemudian diceritakan oh bisa jadi diselesaikan. Makanya saya bilang kalau misalnya biasa beberapa saya bilang kalau ada masalahnya tidak bisa diselesaikan di tingkat sekolah dan keluarga bisa dilakukan rujukan atau ke layanan profesional. Ini juga banyak yang tidak tahu bahwa pernah ada pertanyaan bilang apakah kalau begitu juga dirujuk? Saya bilang bisa juga dirujuk karena dia juga itu adalah penyakit yang telah diakui secara diagnosa. Kalau memang didiagnosa mengalami depresi ya memang harus diberikan obat untuk itu supaya dia tidak mengalami gangguan jiwa berat dan bisa diterapi secara farmakologi atau obat-obatan dan bisa dengan terapi psikoterapi yang sifatnya konseling, pelibatan dan alhamdulillah banyak aja yang seperti itu tertangani jadi asmara di jiwa. Kemudian itu tadi yang inovasi kedua saya atau jadi pengembangannya sudah di belakang nih banyak seperti tadi ODGJ ada belahan jiwaku. Harapannya bagaimana kita menganggap bahwa ODGJ itu bagian daripada kita begitu, mau diberdayakan. Narasinya seperti itu. Kemudian di asmara di jiwa itu seperti tadi sudah dikembangkan misalnya kerjasama dengan seperti kemarin lapas saya sudah komunikasikan, makanya ada juga berkembang itu di sana sudah kemarin sudah kami sampaikan dan setuju juga ke lapas waktu itu lapas sejiwa. Jadi lapas sejiwa itu layanan terpadu peduli sehat jiwa. Jadi waspada narkoba termasuk itu. Jadi itu yang kita mau juga karena di lapas juga kan misalnya kelompok rentan juga yang perlu juga disehatkan jiwanya dan lapas juga sekaligus menjadi tempat memasyarakatkan orang-orang yang mengalami masalah kemudian kembali ke masyarakat menjadi orang yang tangguh. Kemudian termasuk juga kami juga sebenarnya sudah mengajukan untuk kerjasama dengan forum karena misalnya kami tadi sudah melihat bahwa memang banyak remaja maka kita mau menjadikan juga remaja itu anak itu sebagai pelopor dan pelapor tentang masalah-masalah itu tadi. Artinya mereka mau bersuara begitu tentang bahwa ada temannya lagi butuh pertolongan, arahkan mereka. Jadi itu bentuk perlindungan. Maksudnya bentuk perlindungan itu adalah dengan mereka menyampaikan ada masalah, kemudian kita bisa kasih solusi dan maksudnya termasuk juga forum Pandrita itu forum Pandrita Bulukumba. Kita mau forum anak sebenarnya karena kami juga melihat banyak potensi mereka kemampuan speakingnya bagus jadi kita menjadikan mereka sebenarnya speaker begitu. Speaker remaja yang peduli karena beda juga kalau remaja itu dia akan lebih dekat dengan sebaya misalnya. Jadi makanya seperti kami juga memberikan ide juga bagaimana pada forum itu melalui dinas pemberdayaan misalnya jaga diri.
Jadi jaga diri itu remaja tanggap deteksi intervensi kesehatan jiwa. Jaga diri, maknanya kan itu menjaga diri supaya tidak mengalami ini. Itu kemudian ada juga sekarang namanya di kami juga ide kami itu sentuhan jiwa. Jadi kolaborasi penanganan terpadu dan holistik kekerasan pada anak berbasis kesehatan jiwa. Jadi itu juga karena banyak korban kekerasan itu ya kan perlu juga diintervensi, dikuatkan jiwanya. Kan traumanya ceritanya di trauma. Dan itu perlu diintervensi juga secara kesehatan jiwa. Walaupun memang kan sebenarnya DP3KB kita perlu kolaborasi, memang perlu kolaborasi dalam mereka seperti itu. Luar biasa. Ya, itu jadi banyak sekali yang kami, termasuk juga sekolah, kami dengan sekolah juga sebenarnya sudah terbangun wadahnya itu kolaborasi upaya sekolah itu Kusapaki. Kolaborasi upaya sekolah peduli kesehatan jiwa. Jadi beberapa itu sebenarnya ide-ide itu sebenarnya terinspirasi dari integrasi karena kita mau semua bagian mengambil menjadi terintegrasi dan menjadi aktivitas yang ada di semua sektor-sektor itu tadi. Jadi Bijanta ini ibarat rumah besar yang kemudian melahirkan beberapa sub-sub ke bawah, Ustaz ya. Iya, jadi Bijanta ini layanan yang terintegrasi, Ustaz. Layanan terpadu. Yang mungkin semua stakeholder harus terlibat, Ustaz. Nah, sejauh ini seperti apa keterlibatan? Minimal di dinas-dinas seperti apa, Ustaz? Untuk beberapa sebenarnya keterlibatan seperti di sekolah sudah ada mulai. Beberapa misalnya OPD juga sudah ada komunikasi seperti lapas misalnya sudah kami komunikasikan. Termasuk saya lupa juga kampus ya, kampus Tikas Pandita Husada juga kami sudah komunikasi, mungkin di sana nanti ada kan namanya kampus sejahtera. Sebenarnya ini kampus sejahtera itu kan kampus yang memang sehat jiwa terintegrasi dengan Tridharmanya. Tridharma perguruan tinggi itu. Itu tahapan awal komunikasi dan saya kira itu langkah awal yang harus kita juga hargai karena itu dari situ mungkin dari cerita-cerita seperti itu ada aksi, ada ide, ada aksi. Jadi enggak apa-apa bagi kami ide itu penting ya. Maksudnya karena ide hari ini besok jadi aksi kan biasa seperti itu. Dan kita upayakan kalau ada ide kan minimal Allah sudah tahu ada niat kita untuk melakukan, dan itu bentuk kalau menurut saya kaitannya dengan tema kita bahwa bagaimana ini menjadi inklusif. Maksudnya kesehatan jiwa itu menjadi inklusif, bukan eksklusif, juga bagian-bagian tertentu kita menjadi masyarakat masalah kesehatan jiwa ini. Kalau di lintas OPD, Ustaz, itu seperti apa respon OPD-OPD lain, Ustaz? Katakanlah sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, begitu juga dengan dinas lain, ya, Ustaz. Seperti apa? Kalau secara aktivitas kan mereka seperti yang bagian yang paling berperan sekali masalah ODGJ misalnya, itu dinas sosial. Dinas sosial, ya betul. Sangat pertama pemulangannya, mengembalikan orang-orang yang terlantar ke sana ODGJ atau misalnya ke ini, termasuk juga Capil yang sangat konsen dalam penanganan masalah identitas ya. Karena itu kuncinya tadi, kalau tidak ada identitas misalnya tidak bisa bisa dilanjutkan, dan dibantu dinas sosial yang memfasilitasi masalah ke JKN-nya misalnya, jaminan kesehatannya. Satu lagi penting juga bahwa itu Basnas juga sangat terlibat, sangat berperan besar. Relawan cukup ini. Makanya kami juga sebenarnya berharap relawan-relawan yang ada itu, karena Bulukum ini luar biasa relawannya. Kita juga bagaimana dia lebih terorganisir lagi, kita menjadi mitra yang baik, kolaborasi yang baik. Makanya ada juga istilah saya itu Resopa, relawan sosial penggiat ODGJ. Resopa, jadi ada usaha yang keras memang. Karena sebenarnya itu sama dengan bahwa memang mereka sangat berusaha keras memang bagaimana, termasuk mendampingi mereka. Termasuk Basnas tadi, OPD-OPD tadi yang sangat vital itu tadi dalam penanganan ODGJ itu dinas sosial yang sangat banyak juga programnya, banyak juga inovasinya, pemberdayaan maupun orang terlantar yang ODGJ itu sudah termasuk ada program pengembalian ODGJ itu di Bulukumba.
dinas sosial, dan diakui bahwa memang Dinas Sos Bulukumba cukup berperan juga dalam ini, termasuk Basnas tadi, Capil yang jemput bola dalam melayani adminduknya. Luar biasa juga perjuangannya teman-teman di Capil dalam ODGJ ini. Bahkan mungkin dia yang juga pelopor teman-teman di sana yang masalah ODGJ ini. Karena itu dasar. Kemudian kalau yang lain kan dia seperti pokoknya saja lupa, kepolisian luar biasa ya, polisi sahabat ODGJ, dan mereka ya juga yang sangat membantu. Ya tentu yang paling menjadi garda terdepan kalau kesehatan jiwa di bawah itu adalah teman-teman kami yang pengelola kesehatan jiwa. Dia yang berjibaku, banyak bahasa urusan yang harus saya, mesti banyak urusan yang harus masyarakat komunikasikan juga gitu. Belum lagi masalah-masalah lain, misalnya obat-obatannya juga kadang memang mengalami kendala, pengawas minum obat begitu. Iya, tadi Ustaz sebutkan bahwa predikat ODGJ itu adalah predikat yang mengandung stigma negatif, Ustaz ya. Oh, iya. Nah, apa tantangan terbesar saat mencoba mengubah stigma ini, Ustaz, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa ini, Ustaz? Apa sih yang mesti dipahamkan ke masyarakat bahwa ODGJ ini bagian dari kita loh, itu seperti itu. Iya, betul ya. Pertama memang salah satu masalah besar memang stigma. Stigma ini kan terkait dengan literasi masyarakat, literasi literasinya. Maksudnya masalah literasi tentang kesehatan jiwa itu memang saya belum pernah sebenarnya mengukur secara secara formal. Tapi sebenarnya indikator-indikatornya itu kelihatan sebenarnya. Bahwa masyarakat itu dia tidak tahu apa yang mau dilakukan, biasa tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak maksudnya itu tadi termasuk tidak menerima, termasuk dipasukan, itu indikator bahwa masyarakat tidak tahu seperti apa penanganan mau diapakan begitu. Tantangan yang termasuk tadi maksudnya mendampingi, butuh kesabaran, walaupun ya tidak banyak tahu juga masyarakat yang sudah paham sekarang, alhamdulillah, mendampingi. Dan saya melihat mereka beberapa kasus memang itu tadi butuh dipahamkan. Butuh dipahamkan bahwa mereka tidak sendiri, karena biasa orang maksudnya kayak kelelahan itu kan. Tapi dengan dikuatkan atau diberikan informasi, oh ternyata begitu caranya. Tantangannya tentu ada tadi, memang tantangannya sebenarnya kalau orang itu tidak mau memang maksudnya tidak mau peduli. Kalau mau peduli ya insya Allah. Itu yang biasa tantangannya kami itu, kalau keluarga memang mengabaikan, tidak mau cari informasi. Itu tadi tantangan yang besar itu tadi, keluarga tidak mau sama sekali terlibat. Nah, sejauh ini masih ada hal-hal seperti itu, Ustaz? Masih ada, tapi tidak, maksudnya sedikit sudah ada perubahan sudah besar paradigmanya itu. Karena itu tadi memang sumber informasinya mungkin perlu diperkuat. Makanya kesadarannya lah. Sudah. Ini memang perlu kebersamaan kita semua perlu menyampaikan bahwa ODGJ itu adalah masalah yang bisa diatasi dengan cara yang sesuai dengan, seperti ini juga kalau orang sakit gula, sebagaimana juga gangguan jiwa itu juga sama juga, kalau diobati dengan tepat, dukungan yang tepat, itu insya Allah bisa juga dipulihkan. Dipulihkan istilahnya, kalau dipulihkan jadi terkontrol, terkendali, dan bisa diberdayakan. Itu mindset itu yang harus dibangun. Masalah stigma itu memang secara umum bermasalah, termasuk juga sampai saya berpikir mungkin juga ada stigma karena bukan juga stigma, maksudnya begini, kesadaran hukum, kesadaran tentang HAM-nya mereka ODGJ itu yang perlu diperkuat bahwa itu. Kemudian termasuk juga keterampilan apa yang perlu dimiliki keluarga, perlu tidak tahu itu tantangannya tadi, keluarga tidak tahu apa yang dilakukan secara sekadar mencari pertolongan atau membantu pasien itu yang memang tantangan tersendiri memang. Makanya sekali lagi itu tadi Bijanta itu memang keluarga kita, jadi bagaimana menguatkan keluarga. Dan saya merasa bahwa ini sangat sampai ini relevan, karena harus terus kita keluarga harus kita menjadi ke tempat kembali.
tempat kembali. Walaupun nanti pun pemerintah sudah menyiapkan semuanya itu, kalau itu kan tidak seterusnya, pasti akan kembali ke keluarga. Dan makanya tadi saya berharap, berkeinginan bahwa mungkin Allah mudahkan itu di Bulukumba, ada itu tadi, ada wadahnya sebagai wadah transisi untuk mengembalikan ke masyarakat dan ODGJ itu diberdayakan. Iya. Tadi sempat disebut Bapak Wakil Bupati, Bapak Andi Edi mana? Apa kaitannya dengan persoalan kesehatan jiwa ya tadi itu, Ustaz? Pertama memang ya pemerintah sebagai koordinator, hanya penanggung jawab utama sebenarnya. Jadi Pak Wakil menjadi bagian dari penanganan kesehatan jiwa ini. Koordinator tingkat kabupaten, maksudnya termasuk memang mengumpulkan, mengevaluasi bagaimana, maksudnya dengan pertemuan-pertemuan, memimpin pertemuan-pertemuan, termasuk kebijakan media, maksudnya ada yang adu kebijakan yang pro ODGJ ini. Ada beberapa memang misalnya dari advokasi itu dia yang ceritanya yang menggolkan, misalnya seperti fasilitas kendaraan misalnya. Nah, dia paham betul dengan inovasi Ustaz tadi ya soal Bijanta itu. Iya, dia kebetulan juga memberikan testimoni di saya itu. Beliau sangat paham. Sama tadi bahwa itu tadi memang harus ODGJ ini bagian daripada kita, keluarga kita begitu, dan beliau sangat paham dalam bahwa ODGJ itu ya kita bagaimana menumbuhkan kepedulian sekecil apapun itu. Beliau memang sangat intens dan memang mengharapkan bahwa ODGJ ini bisa saya sebagai sesuatu yang juga modal sumber daya Bulukumba ini untuk menjadi orang yang berdaya, bukan menjadi beban. Beban terus begini. Soal harapannya sudah dikomunikasikan, Ustaz? Yang tadi itu perlunya rumah singgah atau rumah pemberdayaan misalnya atau apapun namanya itu, Ustaz? Sudah disampaikan di beberapa kali, termasuk terakhir ini baru-baru ini di sebelum 8:30, dan tapi memang ini tidak mudah. Jadi butuh memang, mungkin kalau pemerintah kan ya eksekutor, maksudnya bagaimana dia kebijakan itu dia ini, tapi mungkin butuh juga kayak seperti apa desainnya. Makanya beberapa termasuk dari kemarin mungkin ada studi banding kah, atau ada pembandingan dari tempat lain bagaimana konsepnya seperti apa. Entah nanti pemerintah secara langsung atau mungkin pemerintah di balik itu untuk mendukung orang, maksudnya yang itu tadi, karena kalau di beberapa tempat sebenarnya memang bukan pemerintah langsung juga. Kayak di Jogja itu kan masyarakat, tapi sebenarnya di belakangnya pemerintah yang karena banyak juga keterbatasan kalau secara langsung. Apalagi kalau panti seperti itu. Dan insya Allah di Bulukumba sebenarnya banyak perangkat, tinggal butuh advokasi dan konsep yang jelas, karena ini kan masalah umat, masalah kemasyarakatan yang sebenarnya butuh, kalau saya butuh kan kemarin sudah disampaikan, tapi butuh detail, butuh seperti apa modelnya, dan apa yang harus dilakukan, dan itu bagian dari yang memang harus kita, kalau menurut kami itu harus diperjuangkan. Itu. Dan itu ada konsepnya itu, Ustaz, seperti apa bayangannya rumah? Kalau bayangan saya lupa kemarin sempat sebenarnya wakil berpikir ada beberapa tempat yang ditunjuk misalnya. Itu butuh komunikasi. Karena memang makanya kami misalnya stakeholder beberapa OPD ya, kami yang sebagai pekerja lapangan detailnya mungkin kami yang mestinya memberikan masukan-masukan juga ke beliau. Karena beliau kan sebagai pemerintah ya sangat banyak yang perlu diurusi. Tapi saya pastikan bahwa pemerintah Bulukumba luar biasa dalam dukungan terhadap ODGJ ini, sangat tinggi juga, sangat tinggi dalam keberpihakan ke ODGJ, dan optimisme itu insyaallah, dan Bijanta ini insyaallah menjadi makanya sekali saya bilang ODGJ Bijanta ini sebenarnya mungkin saya cuma pencetusnya, tapi sebenarnya keinginan saya di ini bagi banyak orang terlibat gitu. Hanya mulai dari pentahelix pentahelix, jadi maksudnya pentahelix itu kan dari pemerintah, masyarakat, unsur usaha, perguruan tinggi, dan sebenarnya keberlanjutan inovasi itu juga kan dari situ. Ada kolaborasi multi pihak, multi sektor, keberlanjutan. Dan kami percaya bahwa ini kan maksudnya tujuannya jelas, tujuannya jelas untuk kemanusiaan, dan
akan ada solusi-solusi, ada progres-progres. Yang penting terus juga kita bicarakan. Karena sebenarnya masalah kesehatan ini kan masalah yang sebenarnya dialami, tapi kadang tidak mau dicerita. Maksudnya dianggap gitu. Itu tadi misalnya bentuk stigma juga. Karena dia selalu berada di ruang-ruang yang sunyi. Kecuali terpaksa keluar seperti ada kekacauan, maksudnya ODGJ ada masalah. Luar biasa inovasi Bijanta ini Ustaz ya. Sampai kemudian tembus di berbagai kompetisi Ustaz. Ikut di beberapa kompetisi baik di level lokal, nasional bahkan internasional. Pernah juga ya. Bisa disebutkan kompetisi apa saja yang pernah diikuti Bijanta ini Ustaz? Jadi kalau pertama tadi mulai dari level lokal tadi di Bulukumba yang di ini. Kemudian di provinsi, di KIP nasional, kemudian itu tadi ada di Kopsi dan ada Guangzhou. Itu internasional Ustaz? Internasional. Sudah jadi, makanya sudah tertulis MP5, tertulis ini satu. Ya kan ini. Jadi saya menyampaikan bahwa jadi sekali lagi masalah ini sangat besar, maksudnya cukup besar, tapi kita tidak berhenti untuk terus mengembangkan ini. Saya justru berpikir bahwa karena banyaknya masalah ya, makanya semakin saya tertarik untuk inovasi, untuk mestinya mendesain ulang, atau mengkaji ulang apa kendala-kendala, dan seperti itu inovasi. Maksudnya inovasi itu ya harus terus diperbaiki, ada yang kurang diperbaiki. Selain itu juga bahwa memang kalau kami sebenarnya yang perlu diperkuat adalah bagaimana inovasi ini menjadi milik kita banyak, maksudnya merasa bukan tentang individu atau bagaimana, tapi itu tadi ada kolaborasi yang kuat untuk Bulukumba, minimal untuk Bulukumba, dan tentunya untuk secara umum. Kolaborasi, kemudian itu tadi bahwa bagaimana terus kita membicarakan juga. Kalau saya ya maksudnya karena kalau tidak ada ide inovasi yang kita buat juga ya begitu-begitu juga, maksudnya artinya pertama bisa jadi program itu berjalan bagus pada saat, tapi keberlanjutannya mungkin kalau inovasi kan yang saya rasakan juga sebenarnya, saya jadi banyak mereview juga inovasi-inovasi dari luar. Misalnya di Jogja, kalau ada inovasi terkait dengan saya lihat ternyata ini kelebihannya, kita coba perbaiki. Apa kendalanya kita di sini? Tapi yang jelas banyak tantangan, tapi alhamdulillah saya bersyukur karena banyak dukungan juga dari teman-teman. Ya makanya saat ini juga kami sebenarnya membuat memang kita di komunitas inovasi itu. Sebenarnya saya juga bercita-cita itu pernah kami sudah buat juga bagaimana ada forum ini penggiat riset dan inovasi. Forum Pandrita juga namanya. Jadi Pandrita itu penggiat riset dan inovasi terintegrasi gitu. Itu sudah jalan Ustaz? Berjalan begitu, maksudnya tidak secara terformalisasi, tapi masih cair-cair begitu. Tapi kami ada grup. Kami ada grup karena Pandrita itu kan maksudnya tadi orang pintar begitu. Pintar itu selalu punya ide-ide kreatif bagaimana melakukan inovasi. Itu forum Pandrita. Selain itu banyak lagi ada juga namanya IKP. Kami bersama beberapa teman-teman di Baprida, ada beberapa OPD. Kami juga senang begitu karena mereka juga menjadi motivasi. Karena berinovasi itu banyak maksudnya berat dalam artian tidak mudah, maksudnya begitu. Karena kita selalu berpikir banyak tantangannya, tapi kita kan selalu melahirkan ide. Oh begini, ada masalahnya begini, bagaimana solusinya? Minimal kita mendapatkan inspirasi, kita melihat ternyata teman-teman juga banyak tantangannya. Ayo kita semangat memotivasi. Selain tadi kami seperti teman-teman di kafe juga banyak juga yang kami itu ada namanya IKF juga yang dilakukan oleh teman-teman di Baprida. Di Baprida, luar biasa saya lihat itu. Ya kumpul Pandrita itu juga juga. Pandrita kami sebutkan tadi. Iya, dan saya berharap itu forum riset dan inovasi itu dikembangkan ke depan, Ustaz. Dan saya berharap
saya bisa nebeng-nebeng lah Masalah di itu situ. karena ini menjadi bagian daripada media juga. Media itu menjadi apa namanya amplifier Iya, untuk betul. mengaplikasi, mengakselerasi informasi juga. Makanya saya bersyukur walaupun sebenarnya tadi aku dibilang ini. Tapi artinya ini juga kan bagian daripada bagaimana membuat kita bisa mengekspresikan apa yang kita apa yang menjadi ide kita, bukan hanya mengendap di kepala, tapi karena saya ada satu kepercayaan saya bahwa kadang ide itu lahir dari satu tempat, tidak berkembang di tempat itu, tapi ketika dikeluarkan ide itu berkembang di luar. Betul. Dan ada beberapa, maksudnya, dan alhamdulillah saya juga ada beberapa ide saya, kemudian justru orang kembangkan, bukan saya. Makanya ide itu jangan disimpan di kepala, Iya, jangan di kepala. tapi bagaimana dipublikasikan, ditelurkan ke orang banyak, sampai kemudian orang lain itu bisa mereplikasi, Ustaz ya. Karena kita tidak tahu. Betul. Kan ada memang ahlinya memikirkan, ada ahlinya action. Tapi disitulah kita saling mengisi apa kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kita jadi ramu menjadi kekuatan. Betul. Kita ya. Kita sampai di sesi akhir diskusi kita, Ustaz. Setelah lahirnya layanan Bijanta ini, Ustaz, apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat sejauh ini, Ustaz? Minimal sekarang pertama tadi ada kemudahan untuk menyampaikan informasi, itu mencari informasi atau berkomunikasi. Dan itu banyak yang terlibat. Kan kami banyak tim, jadi maksudnya ada jadi kalau ada sesuatu kita bagaimana luruskan, bagaimana membantu. Itu yang penting dirasakan sebenarnya. Kita memberikan ada wadah untuk mencari informasi, itu yang awal. Tapi sebenarnya yang selain itu juga bahwa beberapa keluarga juga sudah mampu melakukan upaya pertolongan terhadap keluarganya. Itu yang dirasakan juga. Maksudnya tadinya tidak mampu, jadinya begini caranya. Itu yang penting secara kemasyarakatan. Masyarakat jadi tahu bahwa begini caranya ini. Makanya kami selalu sampaikan bahwa kalau ada masalah kita komunikasikan. Iya, betul. Walaupun itu sulit, tapi mungkin kita bisa cari cara secara bersama. Misalnya kan makanya tadi ada misalnya masalah dana misalnya. Ada misalnya biasa Basnas, dan beberapa dengan komunikasi itu Basnas bisa membantu. Termasuk juga mengkomunikasikan, saya juga lupa, kami juga sebenarnya sudah MOU dengan Rumah Sakit Dadi. MOU inovasi. Oh gitu ya. Mereka silewai, kita MOU inovasinya Bijanta ini. Jadi memang itu tadi bagaimana silewai ini pelayanannya di Rumah Sakit Dadi, bagaimana dia misalnya Rumah Sakit Dadi itu mengembalikan pasien dengan kemudahan-kemudahan. Maksudnya ada banyak pasien yang misalnya ada bermasalah, kemudian dengan komunikasi bisa misalnya ada kembali telat misalnya pembayarannya. Termasuk juga itu pasien tadi disampaikan bahwa tidak ada keluarganya, jangan dipulangkan. Ternyata kan mereka punya sistem di situ juga. Tapi itu sebenarnya extraordinary sebenarnya di luar kebijakan yang sebenarnya. Tapi ya kita memang harus berpikir begitu karena itu tadi misalnya pasien yang tidak ada keluarganya, satu-satunya jalan itu dulu sambil lihat perkembangan. Jadi banyak kemudahan-kemudahan, maksudnya dengan itu kerjasama itu. Dan itu tadi manfaatnya dari inovasi itu, artinya ada tadinya tidak mudah jadi mudah. Karena ada keinginan kita untuk mencari solusi. Itu tadi maksudnya kalau kami yang dirasakan masyarakat. Kami terus intinya kami tentunya ingin terus memperbaiki itu dengan sekali lagi dengan kolaborasi. Jadi kerja kolaborasi, bukan kami jadi kalau ada misalnya tadi seperti KTP-nya tidak ada ya kami komunikasikan dengan Capil, kami koordinasikan dengan sosial dan pihak-pihak terkait yang memang sangat stakeholder utama dalam ini masalah kesehatan jiwa. Baik Ustaz, kita sudah sampai di season akhir diskusi kita. Mungkin masih ada hal yang mau disampaikan yang belum sempat saya tanyakan, bisa disampaikan Ustaz sekaligus menjadi closing statement dalam diskusi kita. Silakan Ustaz. Mungkin ya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu. Karena bagi saya ini pertama kalinya juga dan
saya menganggap bahwa ini adalah momentum atau wadah yang baik, sangat baik untuk menyampaikan ide dan mempublikasikan beberapa ide-ide inovasi yang kami miliki. Kemudian adapun yang terpenting sebenarnya impian kami adalah bagaimana semakin terbangun ini kolaborasi. Karena sistem ini kan semua saling terhubung, dan membangun kolaborasi itu bukanlah hal yang mudah, butuh kepemahaman, butuh menyampaikan ide, dan saya berharap bahwa forum ini juga tempat ini menjadi wadah yang itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Sebenarnya mungkin banyak, tapi ya itu yang sebagai kata kunci bagaimana kita terus membangun, merawat kolaborasi. Merawat kolaborasi, sehingga kita memberikan layanan yang inklusif. Gitu tadi. Merawat kolaborasi itu tidak mudah. Gampang diucapkan, tapi melaksanakannya memang tidak mudah. Karena kenapa juga kami sampaikan itu juga karena kebanyakan inovasi kami memang juga kaitannya dengan kolaborasi, membangun kolaborasi, dan inovasi itu juga tidak bisa, misalnya kami sebagai inovator ya perlu ada wadah juga untuk publikasi. Jadi kerjasama. Jadi kalau bagi kami semua bagian memang ada keterkaitan. Kami terbuka untuk itu, Ustaz. Kalau ada misalnya teman-teman yang lain, inovator yang lain mau mempublish inovasinya supaya lebih dikenal oleh masyarakat umum, kami siap saja, Ustaz. Silakan datang ke sini, nanti kita sharing, Ustaz. Terima kasih banyak. Karena itu tadi banyak yang punya ide, banyak yang punya gagasan, bahkan banyak yang punya pengalaman, banyak yang punya inspirasi, tetapi itu hanya sebatas di kepala. Ketika kami undang, ada yang tidak datang dengan berbagai macam alasan, Ustaz. Padahal kan ini menjadi tempat untuk kita sharing, Ustaz, supaya bisa dipahami lah oleh masyarakat umum, Ustaz. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak, jadi saya cuma mau menyampaikan permohonan maaf juga saya, karena kalau ada kata mungkin yang tidak tepat kepada seluruh yang mungkin mendengarkan, apa yang sampaikan ada salah mungkin ya karena pribadi saya, tapi itu semua saya sampaikan dengan penuh semangat. Dan ingin bahwa pertama bagaimana inovasi ini maju, kita lebih maju, Bulukumba lebih maju, dan bagaimana menyampaikan ide-ide yang mungkin ada kesalahan, kami secara umum menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan, tapi insya Allah dengan semangat positif, niat yang baik, semua secara sadar kami sampaikan. Tapi sepertinya daging semua apa yang Ustaz sampaikan tadi ya, berbobot semua, Ustaz. Semoga ya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih atas kedatangannya di studio, berbagi ide, berbagi gagasan, dan tentu inovasi yang Ustaz sampaikan tadi itu memberikan pencerahan bagi kita semua, Ustaz. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi saya dulu. Apa itu, Ustaz? Bisa diperhadapkan, Ustaz? Kayaknya terbalik itu, Ustaz, satu ya. Ya ini juga. Luar biasa ya. Bijanta dan Asmara di Jiwa. Ini kalau Asmara di Jiwa ada kesannya nih orang lagi kasmaran. Kasmaran dalam artian positif, dalam arti yang positif, lebih meningkatkan lebih kepedulian. Betul. Kepedulian dan keinginan untuk membantu sesama. Baik. Ustaz. Terima kasih, Ustaz, sekali lagi atas kesediaannya hadir di studio, berbagi gagasan, berbagi inspirasi buat kita semua. Guys, luar biasa diskusi saya dengan Bang Arham Escape, NSMK, staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Sekaligus beliau adalah pelopor layanan kesehatan jiwa terpadu di Kabupaten Bulukumba. Dan Anda, sebelum saya akhiri diskusi pada kesempatan kali ini, jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share, agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.